Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi allati tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu rahmat wa bifadlihi tatahaqqaqu al-maqasida wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Ballagha risalata wa adal amanata wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa tarakana 'ala al-mahabbati wal bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa hadi.
Allahumma sallim wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa pula salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Nasihat untuk kita semua, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap agar seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jemaah yang menjadi perhatian kita, sudahkah amal-amal ibadah kita itu berjalan menuju kesempurnaannya? Sudahkah amal-amal ibadah kita itu memenuhi syarat diterimanya satu amalan ibadah? Karena syarat diterimanya amalan ibadah yaitu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba yaitu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan pilar di antara pilar-pilar ibadah tersebut tentu harus terpenuhi juga kesempurnaannya. Apa pilar-pilar dari ibadah itu? Cinta, harapan, dan rasa takut. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta dan harapan serta rasa takut ini diibaratkan seperti seekor burung yang terbang di udara. Apabila seekor burung terbang dengan kedua sayapnya tanpa kepala, maka ini diibaratkan seperti seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mengibadati Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa takutnya saja, tanpa ada rasa cinta dan harapan. Dan tentu dia tidak akan mungkin bisa sampai di tempat yang ditujunya. Sebagaimana kaum Khawarij, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa takutnya saja, tanpa ada cinta dan harapan. Sehingga siapapun yang berbuat dosa, apalagi itu dosa-dosa besar, maka mereka hukumi kafir, halal darahnya untuk ditumpahkan, bisa dibom, dirampas kehormatannya, karena mengibadati Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa takutnya saja, tanpa ada rasa cinta dan harapan. Demikian juga ketika seekor burung terbang di udara dengan sebelah sayapnya saja, maka ini diibaratkan seperti seseorang mengibadati Allah Subhanahu wa taala hanya dengan harapannya saja, tanpa ada rasa cinta dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbang dengan sebelah sayapnya mustahil untuk bisa sampai ke tempat yang ditujunya. Sebagaimana kaum Murji'ah, mereka mengibadati Allah Subhanahu wa taala hanya dengan harapannya saja. Sehingga siapapun yang melakukan dosa, walaupun itu dosa-dosa besar, iman tetap iman. Walaupun mereka melakukan kesyirikan,
tidak akan mengubah keimanan mereka. Mereka sempurna di atas keimanan, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mereka keimanan adalah i'tiqad, keyakinan di dalam hati dan ucapan di mulut. Amalan jawarih, amalan-amalan ibadah, amalan-amalan salat mereka anggap cabang, tidak termasuk dasar iman. Karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapannya saja, tanpa cinta dan rasa takut. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, harapan dan rasa takutnya. Inilah 3 pilar ibadah yang harus disempurnakan di dalam ibadah kita. 3 pilar ibadah ini merupakan satu mata rantai yang saling terkait satu sama lain, terhubung satu sama lain, dan harus diikat dengan hati yang ikhlas. Nah, bagaimana agar kemudian pilar-pilar ibadah ini bisa dianggap sempurna? Nah, tentunya sempurnakan juga 2 rukun ibadah. Apa 2 rukun ibadah itu? Yaitu sempurnanya kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 rukun ibadah yang harus kita sempurnakan. Sempurnanya kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya cinta kita kepada Allah. Sempurnanya kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditopang dengan 3 hal, karena kebutuhan, ketaatan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ini yang pertama jamaah, karena kebutuhan. Jadi 3 hal ya, kebutuhan, ketaatan dan dosa. Yang pertama karena kebutuhan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Agar apa? Agar manusia selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala karena kelemahan dirinya. Betapa lemahnya manusia jika dibandingkan dengan seekor semut. Semut bisa mengangkat 10 kali lipat dari berat beban tubuhnya. Manusia tidak akan sanggup mengangkat beban seberat itu. Tapi semut kecil dia bisa mengangkat 10 kali lipat dari berat beban tubuhnya. Ketajaman mata kita kalah tajam dengan mata elang. Kita kalah jauh dengan mata burung hantu. Kelincahan kita kalah gesit dengan kuda. Lemah kita jamaah, lemah. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah-ibadah itu kita minta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Nah, pertanyaannya, sudahkah amal-amal ibadah kita itu menjadi suatu kebutuhan? Menuntut ilmu adalah suatu kebutuhan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqa ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Namun terkadang sebahagian dari kita jamaah menuntut ilmu hanya sekedar mengisi waktu luang saja. Apalagi kalau sudah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, maka tak pernah lagi mau menuntut ilmu agamanya. Apalagi kalau yang ngisi kajian bukan ustadz-ustadz terkenal, bukan ustadz-ustadz yang ada di YouTube, maka akan semakin beratlah kaki melangkah menuju majelis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu agamanya. Kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'rada an dzikri fa innallaha ma'isyatan dhankan." Barang siapa yang berpaling dari peringatan kami akan memberikannya kesempitan dalam hidupnya. Wa nahsyurum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Qala ya Rabbi, lima hasyartani a'ma. Mereka berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal kami dulu di dunia kami bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ketika datang ayat-ayat kami kepada kalian, kalian tidak menghiraukannya, tidak mau belajar, pura-pura lupa. Kalian melupakan ayat-ayat kami. Wa kadzalika yauma tunsa, dan pada hari ini pun kalian dilupakan.
mereka akan dikumpulkan di dalam neraka dalam keadaan buta. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau belajar menuntut ilmu agamanya. Jangankan menuntut ilmu agama jamaah, salat saja kadang-kadang orang sudah tidak punya waktu luang lagi kecuali hanya sedikit. Itu pun di akhir-akhir waktu. Kalau diajak untuk salat selalu mengulur-ngulur waktunya. Bahkan ketika azan, berapa banyak kaum muslimin yang ketika azan telah dikumandangkan mereka menjawab panggilan azan itu. Banyak dari kaum muslimin tidak menjawab panggilan azan itu. Padahal KTP mereka Islam, mereka beragama Islam. Sebahagian lagi menjawab dengan rasa malas, berat, apalagi ketika subuh ada keluhan. Dan jika kalau seperti ini kita menjawab panggilan azan, itu menunjukkan standar kualitas kita, standar kualitas ibadah kita amatlah sangat buruk. Apakah sholat kita itu menjadi suatu kebutuhan atau hanya sekedar mengisi waktu luang saja? Itu tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Maka marilah kita berusaha agar sholat kita itu menjadi suatu kebutuhan. Ini poin pertama dari sempurnanya kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebutuhan. Yang kedua, sempurnanya kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan. Kita diperintahkan, kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang ketaatan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dikalahkan oleh ketaatan kita kepada makhluk. Coba perhatikan jemaah. Ketika seseorang belajar ilmu bela diri, maka apapun yang dikatakan instrukturnya dia ikuti. Dia diperintahkan berlari, dia berlari. Diperintahkan dia pasang kuda-kuda, pasang kuda-kuda. Diperintahkan tahan nafas, kemudian dipukul, ditendang. Dia tidak lari, dia tidak melawan. Dia tidak lapor kepada polisi. Karena apa? Karena dia husnudzon kepada pelatihnya. Dia berprasangka baik kepada pelatihnya. Bahwa apa yang diajarkannya itu untuk melatih mentalnya. Untuk melatihnya agar menjaganya dari orang-orang jahat. Nah sekarang, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu baik untuk kita, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu buruk untuk kita? Sudahkah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita suudzon sehingga masih memilah-milah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebahagian kitab dan ingkar kepada sebahagiannya? Dan tidak ada ganjaran bagi orang-orang seperti itu jamaah kecuali kehinaan yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Itu yang kedua, sempurnanya kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan. Kemudian yang ketiga, sempurnanya kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita jemaah. Kullu bani Adam khata wa khairu al-khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa segera bertobat. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah amalan-amalan ketaatan sesuai kemampuan kalian. Jangan dipaksakan langsung jadi. Tentu itu membutuhkan proses. Lain halnya dengan tobat. Tobat jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Karena ajal juga tidak menunda-nunda. Sebagaimana syair seorang Arab mengatakan, "Fakam min fatan sawa asbaha dhahikan wa qad nasajatul kafanahu wa huwa la yadri." Berapa banyak pemuda yang pada pagi sore dan harinya mereka masih tertawa-tawa, padahal kain kafannya telah ditenun, sudah jadi, tinggal dipakaikan kepada mereka, tapi mereka tidak mengetahuinya. Mereka masih sibuk tertawa, ingat, lupa dengan urusan akhirat mereka. Inilah rukun ibadah yang pertama, yaitu sempurnanya kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditopang dengan 3 hal tadi, karena ketaatan, karena kebutuhan, ketaatan, dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari rukun ibadah, sempurnanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala tentu akan berusaha agar bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dia orang musyrikin, fasik, munafik, semua akan
berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cinta orang-orang musyrikin adalah cinta yang palsu. Mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi cinta juga dengan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana jika tradisi kesyirikan mereka dikritik dalam rangka tradisi mereka dikritik dalam rangka untuk menasihati. Tentu orang-orang musyrikin itu marah, mereka murka. Mereka akan mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah diturunkan dari nenek-nenek moyang mereka. Bagaimana kecintaan mereka dalam rangka pengagungan mereka kepada orang-orang yang telah wafat, ribuan tahun wafat. Mereka anggap itu orang-orang soleh. Mereka jadikan perantara hajat mereka kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Ma na'buduhum." Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak meminta kepada mereka orang yang wafat ini kecuali hanya sebagai perantara agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Di ayat lain disebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta yang sempurna. Inilah dua rukun ibadah yang harus kita sempurnakan jemaah. Sempurnanya kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita di atas agama ini serta memberi kekuatan agar bisa memenuhi rukun serta pilar-pilar dari ibadah yang kita lakukan, agar ibadah itu berjalan sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa sallim ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh setiap orang pasti ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala tersebut? Nah, tentu diantaranya yaitu selain melaksanakan segala perkara-perkara wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tentu juga dibarengi dengan perkara-perkara sunnah, memperbanyak amalan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu 'abdi yataqarrabuna ilayya bin nawafil hatta uhibbahum. Tidaklah hamba-hambaku tiada henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Namun tentu kunci dari semua itu jamaah adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa innallaha yu'tiya dunya may yuhibbu wala may yuhibbu. Sesungguhnya perbendaharaan dunia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perbendaharaan dunia kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Diberikan harta, orang kafir, fasik, munafik semua diberikan harta. Wala yu'tiyal iman, sedangkan iman illa man yuhibbullah, kecuali orang-orang yang beriman. Iman dan takwa itu begitu berharga jemaah. Oleh karena itu mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu istiqomah di atas iman dan Islam. Mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai iman ini hilang ketika ajal kita menjemput. Karena sesungguhnya
Iman dan takwa ini adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anil bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagya wa syuful mukhtalifah wasyada'ida wal minha wal mihna ma dhahara minha wa ma batan ma buldan Indonesia khassa wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.